Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program VIP Room, bincang-bincang dengan orang-orang spesial. Nah, kali ini saya sepertinya bukan spesialis, super spesial. Karena kedatangan orang-orang yang begitu penting di Hotel Luminar Tanjung Selor. Mungkin saya perlu perkenalkan sebelah kanan saya, beliau adalah Bapak Ari Wibowo Prasetyo, General Manager Hotel Luminor Tanjung Selor. Kemudian di tengah paling cantik Ibu Novita Hidayani, biasa Bu Novi, ya, beliau adalah Sales Manager. Kemudian Pak Idris Abdillah Widodo, ini kayak pemain baru nih. Beliau adalah Food and Beverage Manager di Hotel Luminar Tanjung Selor juga. Tetapi tentu kita juga akan bincang-bincang banyak hal ya. Karena kalau Luminor sudah cukup banyak kenal nih. Kalau orang ke Bulungan pasti image-nya kalau nginep pasti di Luminor Hotel. Tapi saya bincang-bincang di awal ternyata Luminor itu tidak hanya Hotel Luminor aja. Ada beberapa hotel dan beberapa core bisnis yang lain. Karena di bawah grup Waringin Hospital Group, Pak ya? Iya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan pengen tahu sejauh mana sih core bisnisnya, tapi tentu kita akan lebih banyak berbincang mengenai Hotel Luminor. Mungkin ke Pak Ari sendiri ya, biar juga masyarakat Tribuner yang akan nonton YouTube kita ini paham betul Luminor sendiri dan kira-kira core bisnis lain yang ternyata banyak juga. Silakan Pak Ari. Ya, oke. Terima kasih Pak. Selamat siang Tribuner semuanya. Kita itu dalam naungan Waringin Hospitality, Pak. Ya, Waringin Hospitality itu sekarang ada dua brand kita, yaitu satu Hotel 88, yang kedua itu Hotel Luminor. Ya, Hotel 88 sendiri kita itu bergerak dalam bintang 3, Luminor hotelnya kita itu bergerak dalam bintang 4. Jadi totally kita seluruh Indonesia udah mencapai sekarang 33 unit yang sudah beroperasi. Hotel. Ya. Ada lagi nanti ke depan mau ada beberapa lagi di berbagai kota yang akan menyusul ke depannya. So far sekarang masih 33 unit, yaitu kurang lebih mulai dari Jakarta sampai dengan paling ujung timur di Bali, Pak, saat ini. Oke. Kalau yang Luminor ini kali pertama di Kalimantan? Kita di Kalimantan ada dua. Luminor ini di Kalimantan Utara, ada satu lagi itu Hotel 88 di Banjarmasin. Oke, ya. Iya, berarti untuk yang Tanjung Selor ini Luminor termasuk bintang 3, 4? Bisa dikategorikan sebenarnya bintang 4, Pak, ya, kalau kita lihat secara fasad buildingnya. Iya. Ya, apalagi ini the best hotel di City in Town kan gitu, Pak, sebenarnya. Luminor kita ini totally kita ada 88 kamar di sini. 88 kamar terdiri dari 4 room type kita di sini, Pak. Ada deluxe, eksekutif, junior suite, sama Presiden Suite kita yang ada saat ini. Oke, Pak Ari, tentu kan banyak ya perusahaan yang memang concern di perhotelan. Apa sih yang membedakan Luminor ini dibanding hotel-hotel yang lain gitu? Oke, kalau bicara masa perbedaan bisa saya sebutkan nanti banyak sebenarnya. Oke. Mungkin yang menjadi ikoniknya Luminor nih. Iya. Satu yang paling banget saya dapat masukan banyak dari beberapa tamu itu dari sisi breakfast kita, Pak. Ya. Breakfast kita kalau kita bisa lihat variannya itu kurang lebih antara 80 item. Oke. Iya. Banyak banget. Banyak banget, 80 item kurang lebihnya. Mulai dari appetizer, ya, main course, dessert, itu itemnya. Dan kita selalu rotation di situ. Itu. Menunya ganti-ganti terus tiap hari? Ganti terus kita pastikan. Dan tidak akan sama menu bulan ini sama dengan bulan depan. Kita pasti rotation setiap bulannya juga. Setiap harinya kita selalu bervariasi juga, berganti menu. Ini menarik karena emang orang datang nginep di hotel tidak hanya sekedar tidur di hotel, tapi biasanya pasti yang penting itu makannya seperti apa gitu kan. Mungkin ada juga hiburan lifestyle-nya seperti apa. Nah, mungkin dari Mbak Novi mungkin apa sih Luminor yang kira-kira pokoknya nggak rugi deh kalau kita nginep di Luminor, seperti apa Mbak Novi? Kalau di Luminor ini yang buat orang berkesan itu kadang dari promo-promo kita yang banyak menarik di situ. Terus kita punya juga setiap promo setiap bulan kita ganti. Jadi kita
bulan ini berganti, bulan depan juga promonya beda lagi. Beda lagi. Ya paling banyak sih promo-promo makanan nih, karena kita lihat dari warga Tanjung Selor ini paling suka memang makanan ya. Jadi Iya, promo iya. makanan kita banyak sekali. Selain promo makanan, kita juga punya room meeting yang sangat memadai untuk pemerintahan di sini, untuk acara engagement, nikah atau apa semua ulang tahun semua di sini. Apalagi tempat yang kita sediakan bukan hanya satu tempat, Iya. bukan hanya tempat tertutup, ada yang outdoor. Jadi banyak banget pilihan yang memang ada di Hotel Luminor kita. Oke. Iya. Nah ini Pak Idris ya, bicara soal makanan tadi nih. Tadi kan menu tiap hari ganti gitu. Bahkan menu Nusantara nih hari ini apa? Tadi saya sempat sebelum podcast ini menikmatin menu Sulawesi Selatan ini. Nah itu gimana itu Pak? Memanage itu sehingga apakah kokinya ya itu memang harus paham betul menu-menu Nusantara gitu? Baik Pak, saya mulai dari breakfast dulu mungkin Pak ya. Breakfast yang kita usung ini temanya adalah around the world Pak. Around the world itu kita siapkan makanan Pak, mulai dari Asian, Western, Japanese kita punya sushi Pak, sama dengan Chinese. Jadi around the world konsepnya kita bring up untuk di breakfast kita ini Pak. Nah kebetulan dalam partner saya bekerja, saya ditemani executive chef. Nah beliau ini sangat mumpuni dalam mengolah untuk makanan Pak. Tentunya high grade untuk memenuhi kebutuhan segmen di Luminor Tanjung Selor ini, di mana masyarakatnya saya lihat haus sekali Pak ya akan tempat hiburan, tempat untuk makan. Apalagi kita kan ibu kota baru nih Pak di sini Pak. Tentunya butuh suatu tempat yang bisa mengakomodir kebutuhan itu semua. Nah makanya dari itu kami siapkan khusus untuk quick lunch ini yang kita berikan adalah temanya food storytelling Pak. Bagaimana nah kebetulan di bulan Februari ini temanya adalah perjalanan rasa, the journey of the culinary Pak. Jadi antara mulai dari Sabang sampai dengan Merauke, kita kemarin sudah launching Pak yang temanya adalah the voice of Sumatera. Hari ini kita the journey of Sulawesi. Nah minggu depan tunggu aja Pak, pasti ada kejutannya nih Pak. Jadi tamu-tamu di Luminor selalu dimanjakan dengan kuliner-kuliner. Ya, jadi apa ya Pak ya, kesannya datang itu always find something different di sini Pak, pasti. Dan tadi kan tidak hanya kuliner Nusantara, tapi justru ada dari Jepang, Ada Pak, kita punya. Barat dan sebagainya. Nah, Pak Ari, ini agak lebih global ya, bisnis hotel nih. Karena memang Tanjung Selor ini kan ibu kota masih baru ya, dan tanda kutip karena memang orang lebih condong Tarakan nih, gitu kan. Nah, bagaimana Pak strategi Luminor sehingga orang tertarik untuk, ya mungkin tentu ini kolaborasi juga ya dengan pemerintah juga, dan dari sisi hotel sendiri Pak, bagaimana menarik tamu-tamu yang dari luar bisa datang ke Tanjung Selor, terutama ke Luminor ini? Ya, oke. Kita baru-baru ini meluncing untuk program kita yang ada di rooftop kan. Ya. Ya. Salah satu ikon kita pada saat tamu stay di kita itu kita pastikan hanya di hotel kita aja. Ya, kita ada makan malam di rooftop, yaitu barbecue dinner kita pada saat hari Sabtu. Ya. Ya, jadi pada saat memang orang sudah hiruk pikuk mulai dari Senin sampai dengan Jumat, ya kita harapkan nanti rileks di kita, istirahat di kita, dan kita pun ada beberapa program entertain di atas bersama dinner kita. Dan kita juga sedang ada program terbaru juga, ya, gimana caranya kita itu membuat bisnis ini kolaborasi, Pak. Iya. Yang terbaru kita ada kolaborasi sama beberapa sekolah, yaitu table manner. Ya, yang terakhir kemarin kita jalankan adalah cooking kids class. Ya. Nah itu, jadi dari anak-anak TK itu bisa cake decoration di kita. Iya. Seperti itu. Karena apa? Pada saat mereka itu terakomodir ke hotel, ada dua kemungkinan. Kita bisa memajukan untuk ekonomi daerah sini, dan kita bisa bekerja sama dengan baik kepada masyarakat di sekitar. Nah ini juga menarik, hotel Luminor kan menyediakan berbagai fasilitas, terutama ada ballroomnya, paket meeting lah gitu ya. Nah, Mbak Novi ini tentu kan banyak event-event kegiatan baik itu pemerintah swasta juga ya, supaya ayo rame-rame di Tanjung Selor nih, paket apa sih yang ditawarkan gitu? Ya,
Kalau dari kami sendiri, kita tuh ada punya berbagai macam paket meeting, dari mulai paket coffee break, half day, sampai full day. Nah, yang menariknya dari kita ini, kita walaupun sudah ada standar harga ya, tapi kita masih bisa menyesuaikan dengan diskon ada dapat diskon. Jadi bisa menyesuaikan dari dinas-dinas terkait lah yang masuk. Iya, itu yang menarik itu. Jadi fleksibel Pak. Kadang kan kalau kita karena dilihat kota hotel kita nih hotel yang sangat saat ini memang agak besar. Nah, tapi untuk fleksibel lah dari harga-harga meeting kita itu yang buat tamu-tamu juga menarik datang meeting ke kota kita sini. Iya. Karena memang Luminor ini kan tanda kutip sebagai hotel high class untuk lingkup Tanjung Selor ya. Tetapi soal harga tadi Mbak Novi bisa fleksibel. Jadi mungkin tamu-tamu terutama corporate pemerintahan yang ingin menggelar meeting apapun bisa langsung calling Mbak Novi. Nah, tadi bicara kuliner lagi, saya tertarik kuliner tadi ya. Tapi tentu ini juga tidak hanya menyidapkan tamu-tamu saja kan. Tentu masyarakat yang pengen kulineran bisa juga datang kuliner gitu Pak Idris. Bisa banget Pak. Di bulan Februari ini kita lagi semangat-semangatnya nih Pak. Kita lagi semangat-semangatnya kita publikasikan bahwa makan minum di hotel itu ternyata nggak mahal loh. Ya, Makanya kita siapkan strateginya adalah kita siapkan pelataran Luminor Pak. Depan tuh orang bisa ngopi, makan roti bakar, kita cuma 15.000 Pak bayangin. Ya, oke. Angkringan lah. Angkringan, betul. Jadi itu sebenarnya tempat kita lebih proper Pak, lebih bersih ya Pak ya, makanan kita lebih terjamin, tapi dengan harganya tidak kalah bersaing. Jadi kayak paket-paket ulang tahun Pastinya ada kemudiannya itu memungkinkan juga. Sangat memungkinkan Pak tempat kita, dan seperti yang Bu Novi bilang untuk paket tersebut kita negosiable sekali Pak. Oke. Pak Ari, ini kan entar lagi ada beberapa momen ya, ada Imlek, ada juga Ramadan dan sebagainya. Apa sih yang akan ditawarkan Luminor ini? Oke, sebenarnya ini masih dalam ini Pak ya, masih secret ya sebenarnya. Oke. Untuk Tribun hari ini kita sampaikan. Di-spill lah. Iya, untuk Tribun hari ini kita sampaikan bahwa kita mau ada package yang terdekat itu Valentine sama Imlek. Imlek dulu lebih tepatnya Pak ya. Iya. Dulu, setelah itu di Valentine kita. Imlek kita ada open di harga 110 Pak. Oke. 110.000 dengan menu yang beraneka ragam yang jelas di situ ya. Dengan penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang juga. Iya. Apalagi ini kan 14 Februari bersama dengan pemilihan umum, coblosan. Jangan pakai coblosan juga. Menarik juga nih. Betul. Karena kan momen-momen 5 tahun sekali. Siapa tahu Luminor menyediakan paket khusus membuktikan bahwa pernah nyoblos nanti dapat diskon makan. Bisa banget Pak, bisa banget. Kebetulan itu kan bertepatan sama kita ada quick lunch Pak di hari Rabu tanggal 14. Jadi nanti kita mungkin akan adakan promo itu khusus yang memang sudah melakukan hak suaranya, menyumbangkan hak suaranya. Mungkin kita akan sampaikan ada diskon spesial nanti. Betul. Ya artinya pokoknya tunggu saja diskon-diskon atau program-program menarik dari Luminor. Ya mungkin tetap biasanya kalau dipublish di mana Mbak Novi? Biar penonton juga tahu mengikutin lah. Ya, kita kalau untuk iklan-iklan dan promo terbaru kita publishnya di IG kita Pak. Di IG kita, di TikTok kita, itu Luminor Tanjung Selor. Itu sudah bisa dapatkan rahasia-rahasia ya, promo-promo kita yang akan launching Pak. Biasa kita pasang di situ semua. Pak Ari, ke depan apa sih mungkin dari pengembangan atau program atau mungkin apa yang kira-kira akan menjadi yang masyarakat kira-kira nanti akan mendapatkan sesuatu lah di Luminor ini. Karena kan kalau renang kayak mungkin karena masyarakat juga perlu nih tamu-tamu pengen renang dan sebagainya gitu. Untuk ekspansi kemungkinan besar itu nanti mungkin ada Pak ya, cuma kita tidak bisa menjanjikan ekspansinya. Mungkin satu kita pengen itu fokus di area rooftop dulu sebenarnya. Ya, untuk penambahan fasiliti kita. Kemarin sempat saya bicarakan juga sama Pak Idris bahwa kita di atas tidak hanya barbecue, Pak. Ya, di sini kalau kita lihat rooftopnya belum ada Pak ya di area Tanjung Selor. Jadi kita mungkin dengan hanya spend money 35.000 kita udah bisa ngopi di atas.
Dan sunset kita luar biasa Pak ternyata. Sambil Iya. lihat sunset kan. Menarik, Tadi, iya, iya. Karena kan kemarin event di Tribun Fest malam tahun baru juga lumayan iya, juga, iya, antusias bagus sekali mereka luar sunset biasa. juga. Menarik bisa menikmati makan malam, bisa langsung keindahan Sungai Kayan yang luar biasa pada malam hari gitu ya. Oke, Pak Ari, ini juga penting karena tadi sampaikan bahwa Waringin ini kan banyak beberapa grup hotel ya. Di hampir beberapa wilayah di Indonesia gitu. Nah mungkin biar juga masyarakat penonton tahu juga biasa kalau pengen staycation ke sana atau pengen booking itu modelnya seperti apa tuh Pak? Oke, kita itu ada website kita Pak. Websitenya kita itu silahkan dikunjungi. Kunjungi ke website kita, setelah itu kunjungi unitnya kita, pasti di situ banyak program promo yang tidak bisa di-compare harganya dengan harga yang lain. Dipastikan bahwa harga itu harga terbaik yang didapatkan. Tentunya bersama dengan beberapa ya kayak tiket.com, Traveloka segala macam saya ikut juga sih. Oke Pak Idris, kalau tadi bicara soal kuliner tadi kan hampir setiap hari ada perubahan dan sebagainya. Ada lagi Kak promo yang bisa disampaikan ke penonton kita gitu? Pastinya ada Pak. Jadi seperti Pak Ari singgung Pak, yang paling terdekat ini Imlek Pak ya. Kita ada mengusung tema Luck and Prosperity Dinner dari harga 110.000 itu. Tentunya ini kita melihat bukan hanya cuman segmen masyarakat Chinese Pak, tapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan Pak ya. Mereka bisa spend holiday-nya mereka di sini, menikmati Chinese kulinari. Sebenarnya itu yang mau kita beri apa di tahun Naga Kayu ini. Yang kedua, kita ada di tanggal 14 itu kita ada romantic couple dinner. Kenapa saya tak nyebutnya Valentine Pak? Karena romantic couple dinner itu skupnya dia lebih luas. Bisa untuk sesuatu yang memorable pasangan muda Pak. Ibu-ibu bapak-bapak yang ingin nostalgia dulu pas nembak seperti apa, momen-momen itu yang mau kita grab di atas Pak sambil menikmati sunset. Ya, seperti itu. Jadi promo ini diharapkan bisa berjalan tidak hanya tanggal 14 tapi bisa seterusnya. Kenapa kita kasih nama seperti itu? Nah, sama yang nanti paling heboh pastinya di acara buka puasa. Oh iya, paket buka. Atau ada paket sahur juga nanti Pak? Ya, kemungkinan kita bikin juga nanti Pak kan gitu. Oke, Mbak Novi mungkin masyarakat juga pengen tahu sih kalau boleh spill rate harga gitu, boleh nggak misalkan kamar, boleh silakan Pak. Kalau untuk harga kita itu ada beberapa kategori Pak. Nah kita biasanya kalau untuk pemerintahan kita sudah ada kerjasama dengan harga pemerintahan, dengan corporate juga sudah ada. Tapi biasanya kita pas weekend Pak sering keluarkan harga promo. Justru weekend ada promo ya? Iya, kita weekend itu ada harga promo Sabtu, Minggu. Biasanya kita start promo-promo. Itu harganya jauh lebih murah dibandingkan harga yang lainnya. Jadi kalau mau staycation di hari weekend itu lebih bagus ambil yang promo Pak. Harga promo kita jauh lebih murah Pak. Iya. Paket keluarga gitu Paket ya? keluarga, itu sudah ada yang promo-promonya. Iya. Itulah Tribuner beberapa bocoran-bocoran disampaikan oleh manajemen Luminor sehingga tentu ini menjadi daya tarik. Nggak usah lah misalkan liburan jauh-jauh terbang ke Jawa, nyebrang ke Tarakan dulu. Cukup mungkin masyarakat sekitar sini, Malino, Tanah Tidung, naik darat ke Tanjung Selor, bisa liburan di Tanjung Selor, ibu kota Provinsi Kalimantan Utara gitu ya. Mungkin sebagai closing statement Pak Ari, tentu sekali lagi apa yang akan dilakukan oleh Luminor untuk supaya menarik pendatang masyarakat bisa rame-rame. Kalau ke Tanjung adalah memang harus nginepnya di Tanjung Selor, di Luminor gitu Pak Ari. Silakan. Yang perlu saya sampaikan di sini, satu ya, kepuasan tamu itu adalah tujuan kita. Betul. Yang paling utama. Ya, jadi kita pastikan pada saat tamu datang mulai dari check-in, menginap, ya setelah itu breakfast sampai dengan check-out, kita berupaya maksimal mendapatkan fasilitas yang ada di sini. Dan itu harus tersampaikan pada saat semua tamu itu menginap di kita. Dan yang kedua, kita berusaha untuk menjaga retention dengan tamu. Bagaimana tamu itu pada saat di sini dan kapan berkunjung kembali, kita selalu akan menyampaikan beberapa case comment.
yang perlu kita sampaikan. Dan yang paling kita lakukan itu kita selalu membuat ide baru setiap bulan, bahkan mungkin kalau dimungkinkan nanti kita akan ada tambahan beberapa gebrakan untuk promo yang terbaru di luar itu semuanya. Ini menarik, ini tamu yang biasa datang ke sini gitu, loh kok beda lagi nih. Iya, Gitu. yang kita pastikan di situ. Jadi setiap pada saat tamu datang kemungkinan akan kita adakan promo-promo yang terbaru. Iya, iya. Yang membuat tamu itu merasa, wah ini belum kita coba. Iya, iya, betul-betul. Mbak Novi, tambahan mungkin? Cukup Pak, kalau dari kami. Nah, kalau dari saya sendiri sih, kalau teman-teman ada yang mau butuh ruangan, mau acara ulang tahun, dinner, atau engagement, wedding, itu kita sudah punya fasilitasnya banyak. Nanti bisa kita koordinasi aja langsung, bisa harganya juga terjangkau. Jadi masih bisa negosiasi Pak, semua bisa. Oke, iya. Pak Idris, silakan Pak Idris. Dari saya Pak, pelajar di Departemen Makanan dan Minuman, Iya. buat para tribuners, nggak usah takut makan dan minum di hotel. Betul. Pokoknya harganya Harga terjangkau, ya. Yang penting customer bisa puas, harga nggak bikin kantong bolong Pak. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ari, Pak Idris, Mbak Novi, luar biasa. Ini menjadi apa namanya, masyarakat menjadi lebih paham bahwa nginep di Luminor itu tidak harus mahal. Dari sisi makanan juga ternyata ada kelas-kelas yang terjangkau oleh masyarakat, dan ini tentu menjadi apa namanya harapan masyarakat Tanjung Selor khususnya kalau liburan tidak harus ke luar daerah. Dan mungkin kedepannya Pak Ari mungkin juga kerjasama dengan dinas pariwisata, artinya tamu-tamu yang pengen liburan atau destinasi wisata di sekitar Tanjung Selor pasti nanti juga bisa dilayani Pak. Iya, kita udah jalan juga sih Pak. Ya, ya. Wisata. Oke, makasih lagi Pak Ari, Pak Idris, Terima Mbak Novi. kasih. Semoga kita akan diskusi lagi, apalagi nanti menjelang Ramadan, menu-menu apa aja yang akan ditawarkan kepada masyarakat, tamu-tamu yang akan menginap di Hotel Luminor Tanjung Selor. Terima kasih, jumpa lagi di VIP Room dengan tamu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.